Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mardianti dari kelas A dengan NIM 2109110791. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antropologi hukum dengan judul Kasus Sengketa di Jawa Tengah. Dengan judul penyelesaian perkara secara tradisional tentang masalah perikanan di lingkungan petani tambak di wilayah Keresidenan Jepara Rembang, Mulyo Putro menyampaikan ringkasan tesisnya antara lain sebagai berikut. Karesidenan Jepara Rembang merupakan wilayah yang berasal dari dua karesidenannya yang berbeda. Berdasarkan State Blade 1931 nomor 426, dua wilayah yang masing-masing Karesidenan Jepara dan Karesidenan Rembang ini digabungkan menjadi Karesidenan Jepara Rembang yang berlaku sejak 1 November 1931. Penggabungan wilayah ini hanya karena adanya pembaharuan wilayah administratif di Jawa Tengah pada masa kolonial. Tetapi baik secara geografis maupun budaya, kedua wilayah ini tetap berbeda. Kemudian wilayah Karesidenan Jepara Rembang terbagi menjadi dua, yaitu satu Muria Sistrik dan dua Rembang Sistrik. Kedua wilayah ini mempunyai tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda juga. Perbedaan tingkat sosial ekonomi disebabkan adanya sumber mata pencaharian yang berbeda. Masyarakat di wilayah Muria mempunyai dua sumber mata pencaharian meliputi pertanian, sawah, dan perikanan tambak. Nah, kemudian perbedaan tingkat budaya dapat dilihat dari tipe penduduk masing-masing. Dua tipe hal tersebut yaitu satu, tipe penduduk di wilayah Muria disebut sebagai Het Gewone Javanese type, dan yang tipe kedua merupakan penduduk di wilayah Rembang disebut sebagai Rembangsi type atau Rembajer. Perkara di bidang perikanan di wilayah Karesidenan Jepara Rembang ini merupakan pemerintah Belanda menegaskan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara tradisional sesuai dengan cara mereka sendiri. Yang dimaksud di atas adalah penyelesaian perkara yang berpedoman pada prinsip pati karyo, pati wismo, dan pati margo. Nah, di sini ada 3 cara penyelesaian perkara dalam suatu masyarakat. 1. Pengamatan terhadap budaya manusia secara lintas. 2. Perkara yang diselesaikan secara sendiri atau individu ya. Dan yang ketiga, perkara dengan bantuan orang yang ada di sekitar. Masyarakat wilayah Rembang menggunakan pedoman 1. Utang pati nyaur pati. 2. Utang wirang nyaur wirang. Dan 3. Utang bondo nyaur bondo. Ungkapan tersebut di atas digunakan sebagai pedoman dalam memberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan di bidang perikanan sesuai dengan titik pandang masyarakat setempat. Kemudian, dari beberapa alternatif sanksi tersebut, para penegak hukum sebagai pelayan hukum kepada masyarakat. Dan kemudian pelayan hukum juga harus dapat memisahkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari penelitian, penulis mengharapkan adanya kesadaran bagi penegak hukum Indonesia untuk memikirkan hukum yang sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian pemikiran selanjutnya dapat diteruskan untuk melihat keanekaragaman tata aturan hukum yang sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, di sini sudah selesai tentang penyelesaian tersebut, tetapi ada saran yang menganjurkan bahwa dengan menggunakan manfaat hasil penelitian, para antropologi akan sangat membantu terciptanya hukum yang berwajah Indonesia. Itu salah satu tujuan agar kita tahu maksud dari kita mempelajari antropologi hukum ini. Nah, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.